Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Misteri hilangnya Zainuddin, salah seorang pengusaha atau pengepul besi tua di Tanjung Pinang mulai terungkap. Kepolisian telah menemukan jasad korban, serta mengamankan seorang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Ratusan pencari suaka asal Afghanistan yang berada di Pulau Bintan kembali berunjuk rasa. Mereka menuntut UNHCR untuk mengurus kepindahan mereka ke negara ketiga. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran hingga 47 miliar rupiah untuk pengadaan seragam sekolah SMA sederajat kategori keluarga kurang mampu per tahun 2022. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dan Satuan Tugas Nemangkawi terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Insiden tersebut menyebabkan seorang anggota BRIMOB gugur dalam tugas. Kontak senjata antara KKB dan Satgas Nemangkawi menyebabkan seorang BRIMOB tertembak dan gugur dalam tugas. Barada Muhammad Kurnia tertembak di bagian lengan sebelah kanan. Jenazah Muhammad Kurnia dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua dan akan diterbangkan ke kampung halamannya di Paniang, Aceh. Kapolda Papua, Irjen Mathius Devakiri, menegaskan Polri tidak akan mundur dari upaya penegakan hukum dan akan segera melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut. Dengan kejadian ini, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam rangka penegakan hukum. Kejadiannya akan kita evaluasi. Mudah-mudahan dari evaluasi itu kita akan mempersiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih soft, namun tegas. Kita tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang melakukan kekerasan bersenjata. Saat ini, sebanyak 100 personel gabungan TNI Polri telah berada di Kiwirok guna melakukan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Tamplo. Akibat perbuatan KKB, sejumlah pelayanan kesehatan dan pelayanan publik mengalami kerusakan dan lumpuh. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Misteri hilangnya Zainuddin, salah seorang pengusaha atau pengepul besi tua di Tanjung Pinang mulai terungkap. Usai menemukan mobil korban, pihak kepolisian telah menemukan jasad korban, serta mengamankan seorang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Kepolisian berhasil mengamankan seorang pria di Tembilahan, Provinsi Riau yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan pengusaha besi tua di Tanjung Pinang, Zainuddin. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan. Kita tim dari Polres Tanjung Pinang datang ke selanjutnya dengan kerjasama dengan tim dari Polda, ya di Bingung Polda, ya berdasarkan informasi yang kita dapatkan memang sudah diamankan satu orang, ya. Cuma saat ini masih dalam proses pengembangan. Apakah ada pelaku-pelaku lain yang juga terlibat dalam pembunuhan ini? Pelaku di mana diamankan? Di wilayah daerah Riau, ya kalau nggak salah di wilayah Tembilahan, ya. Sebelumnya pihak kepolisian berhasil menemukan jasad Zainuddin di Ekang Anculai, Bintan pada Minggu 26 September. Kepolisian menemukan korban dalam kondisi terkubur bersama pakaian yang ia kenakan. Kondisi korban yaitu dia terkubur di tanah, ya, tapi terkuburnya tidak terlalu dalam, masih pakai pakaian baju yang lengkap. Pak, dari hasil visumnya korban ini dibunuh dengan cara seperti belum ada hasil visum, ya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib, Kepulauan Riau, sesaat setelah ditemukan untuk diautopsi. Sementara itu, pihak keluarga mengharapkan pelaku dapat segera ditangkap dan diadili semaksimal mungkin.
Ya kita harapkan kalau pelakunya kita hukum yang seberat-beratnya lah ya kan. Kita udah berusaha selama ini mencari hilang jejak, kita udah bersusah payah ke sana sini, ternyata ini hasilnya yang tidak kita inginkan ya kan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Dinas Ketahanan Pangan Tangerang, Banten sediakan 1.000 vaksin rabies yang akan disuntikan ke hewan peliharaan dalam rangka memperingati Hari Rabies. Dinas Ketahanan Pangan Tangerang, Banten menyediakan 1.000 vaksin rabies dan melangsungkan vaksin rabies secara massal. Pemberian vaksin secara massal ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Pengadaan vaksin rabies disambut baik oleh para pemelihara hewan peliharaan. Dikarenakan dengan menyuntikan vaksin rabies, hewan peliharaan akan terhindar dari penyakit rabies. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Abduh Surahman menegaskan, 1.000 vaksin rabies disediakan untuk diberikan kepada para pecinta hewan di wilayah Tangerang Raya. Vaksinasi rabies itu sangat penting, jangan sampai hewan peliharaan kita itu nanti terkena rabies dan bisa menular kemana-mana. Jadi sangat bagus sekali. Sehingga kami juga yang mempunyai binatang ternak ini, yang berasal dari binatang peliharaan ini merasa nyaman dan aman. Vaksin yang disiapkan itu sebanyak 1.000 vaksin. Ya, hasil kerjasama kita, Dinas Ketahanan Pangan dengan PDHI Provinsi Banten. Sebetulnya di Tangerang Raya ya, cuman fokusnya ya di Kota Tangerang gitu. Dari Tangerang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Ratusan pencari suaka asal Afghanistan yang berada di Pulau Bintan kembali berunjuk rasa. Mereka menuntut UNHCR untuk mengurus kepindahan mereka ke negara ketiga. Pencari suaka asal Afghanistan di Pulau Bintan melangsungkan unjuk rasa di lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjung Pinang. Mereka menuntut UNHCR untuk mengurus kepindahan mereka ke negara ketiga. Yang mengumpul di sini pencari suaka berasal dari Afghanistan, Pak. Ya, tujuan kami dari demo ini cuma mau minta dari organisasi yang bertanggung jawab yang namanya UNHCR agar bisa kasih kami, berikan kami penjelasan status, Pak. Menurutnya selama di Indonesia banyak para pengungsi yang depresi dan bahkan hingga melakukan aksi bunuh diri. Sebelum melakukan aksi di lapangan Pamedan, ratusan pengungsi itu sempat terpaksa berjalan kaki dari Hotel Badra menuju kilometer 16, lantaran kesulitan mengakses transportasi. Yahya menjelaskan, aksi serupa juga sempat dilakukan, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Selama ini kami berkali-kali melakukan rapat sama organisasi yang bertanggung jawab yang namanya UNHCR, PBB, tapi setiap kali yang kami ada rapat pasti mereka berikan kami kata-kata yang sama. Kata menunggu ini selalu diucapkan oleh mereka. Kami sekarang benar-benar putus asa dan menderita banget. Negara kami yang di belakang ini udah hancur. Semua seluruh dunia udah tahu. Banyak dari kami udah hilangkan kontak sama keluarganya. Apa masih mereka hidup atau udah meninggal dunia? Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan Rudenim Pusat Tanjung Pinang, Sony Septiadi mengatakan, pihaknya akan menjadi mediator antara para pengungsi dan UNHCR. Sudah banyak sebenarnya di Indonesia, cuman kalau jumlah pasti saya juga belum tahu karena saya juga dari sesi keamanan. Nah, mungkin nanti update-nya ada di kantor sih. Negara ketiganya kemana aja, Pak? Akan selama ini kita berangkatkan ke Amerika, Kanada, Selandia Baru serta Australia. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali memfasilitasi pertemuan para pengungsi dengan UNHCR. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat hingga September 2021, jumlah kasus positif pada anak mencapai 260.000 lebih. IDAI memberikan sejumlah peraturan yang harus diikuti sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyatakan kasus COVID-19 pada anak meningkat. Hingga September 2021, IDAI mendata jumlah kasus positif COVID-19 pada anak mencapai 260.000 lebih. Berdasarkan data tersebut,
IDAI meminta sekolah menjamin kesehatan anak Indonesia. Dalam keterangannya, IDAI akan merekomendasikan syarat pembelajaran tatap muka yang menjamin keamanan dan kesehatan anak. IDAI menawarkan syaratnya dan memberikan rekomendasi syaratnya. 1, kita mulai uji cobanya pada anak yang sudah diimunisasi dulu. Dan positivity rate pada saat itu harus di bawah 8%. Dan seluruh guru, seluruh keluarga yang mengirim dan seluruh pegawai sudah diimunisasi. Sejumlah saran lain yang dikemukakan oleh IDAI, anak tidak diperbolehkan untuk membuka masker saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Selain itu, anak juga tidak diperkenankan makan dan minum selama di sekolah. Terlebih lagi harus selalu menerapkan protokol kesehatan hingga memastikan sirkulasi udara di kelas. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran hingga 47 miliar rupiah untuk pengadaan seragam sekolah SMA sederajat kategori keluarga kurang mampu per tahun 2022. Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran seragam sekolah gratis sekitar 47 miliar untuk SMA sederajat pada APBD 2022. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, baju sekolah gratis tersebut untuk siswa SMA sederajat kategori kurang mampu. Sedangkan untuk seragam sekolah lainnya ditanggung oleh orang tua. Ansar juga mengatakan, jelang pembelajaran tatap muka 1 Oktober mendatang, pihaknya menghimbau sekolah untuk tidak memungut biaya seragam, mengingat kondisi perekonomian orang tua yang terpuruk akibat COVID-19. Kita sudah siapkan di anggaran 2022, tapi kita selektif betul untuk yang betul kurang mampu. Gitu Pak ya, tapi itu tetap pasti ada gitu Pak ya, terkait seragam gratis itu Pak? Oke. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Program vaksinasi nasional gencar dilaksanakan di seluruh daerah di tanah air. Salah satunya di Pekanbaru, Riau. Warga antusias mengikuti vaksinasi massal yang digelar LSM Lira. Warga Kota Pekanbaru terlihat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar LSM Lumbung Informasi Masyarakat Lira Riau. Vaksinasi massal ini hanya diperuntukkan kepada 1.000 peserta yang sudah mendaftar secara online. Lira menilai, vaksinasi massal yang mereka buat merupakan upaya membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi terhadap masyarakat Pekanbaru. Dengan sistem pendaftaran pakai aplikasi online. Jadi ketika masyarakat mau daftar, itu kita buka dari tanggal 19 dan itu tutupnya tanggal 23. Karena dari tanggal 19 sampai tanggal 23 itu udah full, udah 1.000. Jadi kuotanya karena kita dapat 1.000, kita tutup tanggal 23. Alhamdulillah, kenapa orang masih banyak minat? Karena kita ketahui memang sekarang masyarakat kan banyak belum vaksin. Kita ketahui semuanya masyarakat itu belum ada yang banyak yang belum vaksin. Karena itu kita lakukan vaksinasi massal sebanyak 1.000 vaksin. Ini 1.000 orang ini disuntik 1 hari aja atau memang berapa hari? 1 hari. Lira Riau membatasi jadwal pendaftaran vaksin hanya untuk 1.000 peserta. Pihaknya membentuk pendaftar dan nomor antrian vaksinasi secara online untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Dari Pekanbaru Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Sekelompok anak muda di Bengkalis, Riau membangun marketplace yang ditujukan untuk membantu UMKM lokal bangkit dari pandemi COVID-19. Sekelompok anak muda di Bengkalis mendirikan platform digital agar UMKM lokal dapat bangkit dari pandemi COVID-19. Platform digital ini juga diharapkan dapat memperluas pasar UMKM lokal di tengah masa pandemi. Marketplace yang diberi nama Sudu.id ini diharapkan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk berjualan produk lokal secara digital. Kabid Operasional Sudu.id, Arifin Nur Ilham menyebutkan, dalam setahun, Sudu.id sudah memiliki 300 mitra UMKM. Pada saat itu, situasi masyarakat dan UMKM sangat terpuruk sekali karena
Kita diketahui kan tidak boleh keluar rumah, sedangkan masyarakat membutuhkan belanja bahan-bahan pokok. Maka itu kami langsung bergerak cepat mengumpulkan kawan-kawan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Sudu.id dan memperkenalkan serta mensosialisasikan Sudu.id di Kabupaten Bengkalis. Saat ini jumlah kunjungan Sudu.id mencapai 10.000 orang dan transaksi penjualan mencapai 600 juta rupiah. Namun, UMKM yang tergabung di marketplace Sudu.id saat ini masih sedikit. Diketahui hingga saat ini terdapat 42.000 lebih UMKM di Bengkalis, Riau. Dari Pekanbaru, Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.